Kok bisa ya, tim sebesar Persib dan semewah Persib susah banget untuk mendapatkan 3 poin pertamanya di putaran kedua ini. Dan Persib sekarang akan melakoni laga melawan Barito, kembali kalah, imbang atau justru mendapatkan 3 poin pertamanya. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman bobotoh, Persib Bandung besok akan bertemu dengan Barito Putra. Kita tahu kalau Barito Putra pernah menjadi mimpi yang sangat buruk bagi Persib Bandung. Di mana di musim kemarin, Persib Bandung saat harus bertandang ke markas Barito, sempat unggul dari gol cepat David da Silva. Tapi akhirnya justru di comeback oleh Barito setelah Persib Teja Pakualam mendapatkan kartu merah. Dan di situ bagi saya awal titik hilangnya seorang sentuhan magician Luis Milla di musim kemarin. Bahkan itu juga titik di mana saat Persib Bandung menurut saya kehilangan semangat untuk kembali ada di jalur juara. Masih inget gak momen itu? Nah, sekarang Persib Bandung di musim yang baru dengan nahkoda yang baru, Coach Bojan Hodak akan kembali bertemu. Ini jelas menjadi satu pertandingan yang agak sulit menurut saya bagi Persib. Karena kita tahu Persib di 4 pertandingan terakhirnya, 4 pertandingan di putaran kedua ini, Persib Bandung belum mendapatkan 3 poin pertamanya. Ini jelas menjadi satu tanda tanya besar ya. Karena kita tahu Persib sempat hebat di era Coach Luis Milla walaupun akhirnya menurun, dan sempat kembali hebat di era Coach Bojan Hodak, terutama di putaran pertama. Itu Persib luar biasa banget, penampilan yang benar-benar pragmatis. Memang berbeda dari karakteristik Persib saat era Coach Luis Milla dengan era Coach Bojan Hodak. Di era Bojan Hodak, Persib bisa dibilang lebih efektif dalam bermain bola. Nggak terlalu banyak pegang bola, nggak terlalu pressing yang benar-benar ke depan habis 100%, nggak juga. Persib lebih main santai, Persib lebih nggak terlalu banyak pegang bola, tapi sekali pegang bola, 2 atau 3 kali sentuhan bola, 2 atau 3 kali passing bisa menciptakan sebuah peluang dan gol. Itulah Persib di era Coach Bojan Hodak. Tapi di putaran kedua, Persib harus banyak kehilangan pemain intinya. Yang pertama, Putu Gede, yang dimana sisi kanan Persib sekarang setelah ditinggalkan oleh Putu Gede dan kembalinya Hen-Hen dari masa peminjaman dari Dewa, dianggap oleh para bobotoh Persib itu menjadi salah satu titik lemah Persib. Kita tahu Putu memang tidak terlalu bagus pas pertama masuk ke Persib. Tapi ketika Putu udah mulai nyaman di Persib, chemistry-nya udah dapat bersama pemain-pemain lain, Putu menjadi tampil sangat luar biasa. Kokoh dalam bertahan dan efektif juga dalam menyerang. Lagi enak-enaknya tiba-tiba harus dipanggil pulang oleh Bayangkara karena surat tugas. Freds Butuan juga sama. Kita tahu kalau Freds Butuan ini menjadi rudalnya Persib, menjadi snipernya Persib. Serangan yang begitu cepat karena Freds mempunyai tusukan-tusukan yang luar biasa, karena kita tahu bagaimana kecepatannya. Tenang juga dalam pegang bola, mempunyai tendangan yang cukup keras juga, dan pandai meluak-liuk pemain lawan. Jelas, ketika Freds udah mulai kembali kepada top performanya, udah mulai kembali dipercaya oleh Coach Bojan Hodak yang sebelumnya dipercaya oleh Coach Luis Milla, tapi sering diposisikan di tempat yang bukan posisi aslinya gitu ya. Itu yang menyebabkan mungkin Freds tidak bisa muncul waktu itu di era Coach Luis Milla. Nah, udah mulai nyaman bersama Coach Bojan Hodak di Persib, tapi akhirnya juga harus karena tugas. Levi Madinda, ini sebenarnya teka-teki sih soal Levi Madinda. Kita akui Levi Madinda ini adalah pemain pinjaman yang mau tidak mau, suka tidak suka, Persib tidak bisa memaksakan Levi Madinda jika tim asalnya menginginkan Levi Madinda kembali. Tapi juga ada sisi lain yang dimana apakah Levi Madinda ini sebenarnya bisa dipermanenkan oleh Persib, tetapi Coach Bojan Hodak tidak menginginkannya. Karena gini, di sisi lain Levi Madinda adalah pemain pinjaman, di sisi lain Coach Bojan Hodak juga tidak menginginkan adanya Levi Madinda di Persib. Sementara lebih memilih Stefano. Bahkan
saya pernah baca ya di salah satu IG tim-tim atau apa IG bobotoh Persib lah, mungkin pendukung-pendukung Persib gitu kan, mengatakan kalau Pak Wa'umuh Muhtar sempat mengatakan kalau ya mau gimana lagi, sebenarnya Lepi udah klop sama Persib, tapi kan pelatih tidak menginginkannya katanya. Ini menjadi, jika seandainya waktu itu Lepi Madinda bisa dipermanenkan, anggap dulu bisa lah ya dipermanenkan oleh Persib, sementara Coach Bodan Hodak lebih memilih Stefano, jelas ini blunder besar. Karena kita tahu Lepi Madinda walaupun mungkin dari segi permainan tidak seagresif midfielder yang ada di Indonesia di Liga 1 sekarang, tapi permainannya adalah full skill tapi efektif. Jarang banget ada pemain yang full skill tetapi efektif. Nah, Persib setelah kehilangan beberapa pemain ini mulai goyah. Kita harus akui, pengganti-penggantinya sebenarnya nggak kalah hebat, tetapi yang namanya chemistry, teman-teman, yang namanya saling tahu, saling support di lapangan, karena yang namanya sepak bola itu adalah permainan tim, jelas agak kesulitan. Kalau ada pemain yang udah klop bersama 11 pertama, harus diganti oleh pemain yang baru. Ini jelas agak kesulitan. Dan saya melihat itu di Persib yang sekarang. Persib seperti memulai lagi dari nol. Walaupun mungkin hanya 2, 3, atau 4 pemain yang hilang, tetapi 3 atau 2 atau 4 pemain ini yang pada akhirnya menyebabkan kebocoran kerjasama tim yang baik. Kita tahu beberapa kali Lepi Madinda hanya dengan satu sentuhan bolanya menciptakan satu counter attack yang bagus buat Persib. Menciptakan sebuah peluang yang bagus buat Persib. Bahkan tercipta sebuah gol. Nah ini kan sekarang susah lagi. Mark Klok belum menemukan lagi tandem terbaiknya, di mana Rahmat Irianto juga sempat cedera. Stefano belum benar-benar klop bersama Mark Klok dan juga Deddy Kusnandar. Ini menjadi hal yang menurut saya hal yang paling pas diberikan kepada Persib sekarang atas perubahan permainan, begitu juga cara bermain yang menjauhkan Persib dari sebuah kemenangan. Saat melawan Persis Solo kemarin, Persib udah bisa dibilang udah mulai bagus nih dibandingkan 3 pertandingan selanjutnya. Tapi lagi-lagi mungkin konsentrasi dan juga kerja sama tim dan juga fisik Persib belum ada pada top performanya. Sehingga beberapa kali serangan dari Persis Solo yang cepat gagal untuk dihalau oleh lini tengah Persib, terutama lini belakang Persib. Nah, kita nggak tahu nih saat melawan Barito sekarang. Cuman menurut saya, jika seandainya di 50-50 kan, Persib seharusnya dari segi kualitas bisa menang melawan Barito. Tetapi jika dilihat dari performa terakhir Persib yang masih kayak ombak naik turun, sepertinya akan agak kesulitan juga sih melawan Barito. Kita lihat aja nanti dan kita akan bahas lagi pertandingan Persib melawan Barito setelah pertandingan itu selesai besok. Assalamualaikum.